Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novaza SPC MSc, dosen tetap Prodi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Perkembangan, mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Psikologi Perkembangan membahas mengenai konsep dan prinsip dasar perkembangan melalui lifespan perspektif, teori dan metodologi dalam psikologi perkembangan, serta tahap perkembangan di sepanjang kehidupan, dimulai dari pranatal, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. CPMK pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan psikologi perkembangan, lalu mahasiswa mampu menjelaskan tugas-tugas perkembangan dalam setiap tahapan perkembangan, mahasiswa mampu menjelaskan aspek perkembangan yaitu fisik, kognitif, dan sosial emosional untuk setiap tahapan perkembangan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan dari perkembangan normal dan tidak normal, serta mahasiswa mampu menganalisis isu-isu untuk setiap tahap perkembangan, dan mahasiswa mampu melakukan kerjasama serta berkomunikasi secara efektif, jujur, dan bertanggung jawab. CPMK tersebut menunjang CPL Prodi sebagai berikut. Yang pertama, menguasai konsep teoritis utama tentang proses dan fungsi mental manusia. Yang kedua, menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi hingga lanjut usia, lalu mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Lalu, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada mahasiswa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 2 yang merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk dikuasai mahasiswa karena menjadi dasar dari mata kuliah lanjutan seperti psikologi klinis, abnormal, dan lainnya. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dan 16 pertemuan. Mengingat beban mata kuliah yang cukup padat, yaitu 4 SKS, maka saya mencoba menyusun sedemikian rupa metode pembelajaran agar mahasiswa dapat memahami materi secara komprehensif. Pada setiap pertemuan, perkuliahan ini menggabungkan beberapa metode. Yang pertama, di 2 SKS awal akan dibuka dengan ceramah interaktif, di mana sebagai mata kuliah dasar, dosen akan tetap terlibat memberikan materi perkuliahan, namun fokus pembelajaran tetap pada keaktifan mahasiswa, di mana dosen memastikan adanya kesempatan tanya-jawab dan berdiskusi. Selanjutnya, untuk memastikan pemahaman mahasiswa, maka dosen juga menyusun pembelajaran yang melibatkan studi kasus dan praktek lapangan. Metode yang digunakan adalah case-based method. Dalam CBM ini, mahasiswa berperan aktif dalam memecahkan masalah yang disajikan berupa kasus-kasus, sementara dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan diskusi. Mahasiswa juga diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan membuka tanya jawab apabila teman-temannya ada pertanyaan. Selanjutnya, kelas akan ditutup dengan latihan mandiri untuk praktek turun lapangan dan evaluasi harian, di mana dosen akan memberikan feedback di pertemuan selanjutnya. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, diharapkan dapat mempermudah mahasiswa memahami mata kuliah yang padat akan teori, di mana mereka mendapatkan pengalaman teoritis dan juga praktikal melalui studi kasus dan turun lapangan. Topik pembahasan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pengantar psikologi perkembangan, dilanjutkan dengan perkembangan prenatal dan neonatal, lalu perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial di 2 tahun pertama, perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial di early childhood, dan perkembangan fisik kognitif di middle childhood. Lalu, perkembangan psikososial di middle childhood dan dilanjutkan dengan tugas turun lapangan. Lalu akan ada UTS, perkembangan fisik, seksual, dan kognitif remaja, perkembangan psikososial dan permasalahan apa saja yang ada pada remaja, perkembangan fisik, seksual, kognitif di dewasa awal,
perkembangan psikososial di dewasa awal, lalu dilanjutkan dengan perkembangan fisik, seksual, kognitif di dewasa madia, perkembangan psikososial dewasa madia, dan perkembangan fisik, seksual, kognitif di usia lansia, serta ditutup dengan UAS. Pada mata kuliah ini, referensi utama yang digunakan adalah Papalia and Olds tahun 2021 dengan judul Human Development, lalu juga ada buku Laura dengan judul Development Through the Lifespan, dan buku Santrop dengan judul Lifespan Development. Selain buku-buku di atas, saya juga memberikan beberapa leading list yang melibatkan jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi, termasuk di dalamnya publikasi saya mengenai perkembangan anak, khususnya perkembangan psikososial dan emosional. Untuk asesmen pada mata kuliah ini akan dilakukan melalui pertama ujian tulis melalui paper and pencil dengan bobot penilaian sebagai berikut: kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Serta dilakukan penilaian untuk CBM, yaitu diskusi dan presentasi kasus 15%, dan tugas identifikasi tumbuh kembang, yaitu melalui video dan checklist sebanyak 25%, dan soft skill 10%. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pengajaran pada mata kuliah psikologi perkembangan yang diambil di kelas pada pertemuan ketiga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Sebelum kita buka perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu ya supaya perkuliahan kita hari ini lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan teman-teman berdoa untuk bersesuai kepercayaan masing-masing. Oke, selesai. Silakan dibuka simfoninya, teman-teman. Silakan di-scan barcode absensi kita hari ini untuk pertemuan ketiga mata kuliah psikologi perkembangan. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan ini, ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Oke, silahkan. Jadi pada pelajaran minggu lalu itu kita membahas mengenai perkembangan di masa prenatal dan juga di hingga neonatal. Dan juga bagaimana faktor protektif dan risiko perkembangan dari janin seorang ibu. Oke, benar ya. Yang lain juga masih ingat ya? Ya, jadi minggu lalu kita udah bahas tuh bagaimana perkembangan dari masa prenatal, konsepsi, perkembangan janin ya di 3 trimester pertama sampai dia dilahirkan dan sampai masa-masa 28 hari pertama kehidupan atau kita sebut sebagai fase neonatal. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai tahapan selanjutnya di mana di situ adalah masa-masa 2 tahun pertama atau bisa dikategorikan infansi, bayi dan juga ada beberapa masa toddlerhood di sana. Ya, jadi hari ini kita akan ada capaian pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana teman-teman nanti mampu menjelaskan perkembangan fisik di 2 tahun pertama. Lalu selanjutnya bagaimana teman-teman dapat menjelaskan dengan baik perkembangan kognitif di 2 tahun pertama, lalu perkembangan psikososial. Jadi nanti hari ini kita akan mengupas tuntas perkembangan si anak di 2 tahun pertama ini dari segi fisiknya gimana gitu ya, apa yang dikatakan perkembangan yang baik, akal keterlambatan itu seperti apa, sampai nanti kognitif dan psikososialnya ya. Seperti biasa kita sudah share materinya ya di WAG teman-teman juga. Semalam sudah dibaca materinya? Sudah ya. Harapannya nanti kita yang akan kita diskusikan, kita fokus ke bagian-bagian yang teman-teman masih kurang paham. Oke, sudah bisa kita mulai perkuliahan hari ini? Ya, kita akan masuk ke materi pertama mengenai perkembangan fisik. Di sini teman-teman ada yang punya adik usia setahun, 2 tahun atau masih bayi atau ada ponakan? Ya, ada ya. Jadi mungkin udah biasa melihat gitu ya bagaimana perkembangannya. Nah, ketika kita bahas perkembangan fisik, ini adalah salah satu masa perkembangan yang cukup signifikan ya. Karena dari bayi yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain tuh gitu ya, sampai di usia 2 tahun teman-teman bisa lihat mereka udah bisa lari ke sana kemari. Jadi perkembangan mereka di fisik itu juga sangat pesat ya. Nah, ketika kita membahas perkembangan fisik, ada apa saja di dalamnya? Pertama tinggi badan gitu ya. Tinggi badan itu nanti di 1 tahun pertama kehidupan itu bisa 50% lebih tinggi dibanding ukuran lahirnya. Misalnya 50 cm nanti bisa udah 100 cm di 1 tahun pertama. Nanti masuk 2 tahun pertama itu biasanya ada peningkatan 75% gitu ya. Jadi rata-rata mereka tingginya mungkin di 2 tahun itu 90
sentian, tapi nanti akan ada perbedaan-perbedaan mungkin 1-2 senti ya di antara mereka. Lalu akan ada juga kita bahas mengenai berat badan. Nah, si berat badan ini gitu ya, itu juga hampir sama mengalami peningkatan. Di tahun pertama kehidupan itu bisa 3 kali lipat berat badan lahir gitu ya. Nanti di 2 tahun pertama itu sekitar 4 kali lipat. Teman-teman bisa lihat di tahun pertama dia 3 kali lipat ya, masuk 2 tahun cuma nambah 1. Jadi masa-masa pertumbuhan yang cukup pesatnya itu naiknya hampir setiap bulan 800 gram, 900 gram itu di 1 tahun pertama itu cukup pesat. Jadi yang perlu digarisbawahi bagaimana kecukupan gizi, nutrisi yang mereka terima di masa-masa itu. Karena di Indonesia sendiri kita masih banyak kasus stunting ya, bagaimana pembunuhan gizi ini ternyata masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan gizi yang cukup. Nah, si fisik ini padahal nanti akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya mereka dan juga nanti psikososial ya. Lalu juga ada kalau kita bahas jaringan otot, kalau tadi yang tinggi badan, berat badan itu peningkatan ya. Kalau jaringan otot itu peningkatannya tidak begitu signifikan gitu ya. Jadi dia ada peningkatan nanti di 2 tahun tapi pelan-pelan. Makanya si anak-anak tuh belum begitu perkasa ya, teman-teman ya, belum bisa nanti teman-teman minta bantu adanya umur 1 tahun ngangkat galon, nggak bisa mereka tuh. Karena masih ototnya tidak berkembang, belum begitu pesat gitu ya. Jadi perlahan-lahan nanti sampai mereka masuk di usia remaja, dewasa gitu ya, pembentukan ototnya akan semakin berkembang pesat. Oke. Nah, kalau motoriknya teman-teman, kalau usia 6 bulan kira-kira udah bisa ngapain? Anak-anaknya bisa ngapain aja? Ada yang bisa? Duduk, oke ya. Nah, apalagi kira-kira? Mengkurap udah bisa lah harusnya. Nanti teman-teman bisa cek di buku gitu ya. Di sini ada kira-kira usia rata-rata gitu ya, kemampuan-kemampuan motorik yang bisa dilakukan oleh anak dan ada rentangnya. Jadi misalnya nih kalau duduk tadi ya, anak itu rata-rata biasanya di usia 7 bulan gitu ya. Tapi dia rentangnya itu 5 sampai 9 bulan. Jadi ada yang 5 bulan udah mulai bisa, di 6 bulan udah mulai bisa gitu ya, sampai nanti ada yang agak terlambat 7-8 bulan. Nah, kalau udah masuk di masa-masa 8 sampai 9 bulan tentu perlu ada alarm untuk orang tua gitu ya, bahwa ternyata mereka udah terlambat dari average atau rata-rata gitu ya. Kira-kira teman-teman gitu ya, dari yang sudah dibaca juga di rumah dan kita diskusikan tadi, ada yang tahu faktor apa saja sih kira-kira yang perlu diperhatikan untuk perkembangan fisik di 2 tahun pertama? Ya, silahkan. Ada banyak hal, mungkin yang faktor yang paling ngapa itu ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Oke ya, kalau genetik kira-kira apa teman-teman? Berarti itu udah diturunkan ya dari orang tua, sedangkan kalau lingkungan bisa berupa apa? Kira-kira dari lingkungan? Tadi udah kita bahas beberapa, ada stimulasi gitu ya, terus juga gizi dan nutrisi. Sampai di sini teman-teman, sebelum kita masuk ke psikologi kognitifnya, ya faktor-faktornya, yang fisik apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai di sini? Ya, silakan. Apakah ada perbedaan untuk perkembangan fisik pada anak laki-laki dan perempuan? Oke, berkaitan dengan sex differences ya, perbedaan dari laki-laki dan perempuan. Menurut teman-teman gimana? Kalau dilihat anak laki-laki dan perempuan, fisiknya berbeda nggak perkembangannya? Ada bedanya kira-kira? Ya, kalau kita lihat di beberapa jurnal menunjukkan memang ada perbedaan gitu ya. Misalnya laki-laki dari segi fisik, tinggi dan beratnya jauh lebih berat gitu ya dibandingkan perempuan gitu ya. Terus juga kadang ada katanya terkait motorik, kalau perempuan lebih cepat di motorik halus dibandingkan motorik kasar. Tapi perbedaan itu teman-teman perlu kita garis bawahi tidak begitu signifikan. Mungkin memang ada bedanya, tapi nggak sampai kita ketika membandingkan anak usia 1 tahun perempuan dan laki-laki itu kelihatannya jadi beda banget gitu ya. Jadi si perbedaan-perbedaan ini kalau dibahas itu berkaitan dengan hormonal gitu ya, di mana hormon-hormon yang ada pada laki-laki kadang membantu mempercepat juga beberapa aspek gitu ya, dan juga pada perempuan gitu. Jadi tapi faktor lainnya jauh lebih banyak yang mempengaruhi sehingga nanti dia nggak jadi satu-satunya yang membedakan bahwa kalau laki-laki pasti lebih besar nih dari perempuan, belum tentu juga gitu ya, karena banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti yang kita bahas tadi. Kira-kira bisa dipahami?
Teman-teman yang lain bisa kita lanjut atau masih ada pertanyaan terkait perkembangan fisik? Ya, jangan lupa nanti diulas lagi di rumah ya supaya lebih paham terkait perkembangan fisiknya. Lalu kita masuk ke perkembangan kognitif. Nah, fokusnya kita hari ini berkaitan dengan atensi, ingatan atau memori dan kategorisasi di 2 tahun pertama ya. Oke, kalau kita bahas tentang atensi teman-teman, si atensi itu juga mengalami perkembangan. Anak bayi sampai usia 1 tahun, mereka akan memusatkan atensinya pada hal-hal baru atau novelty. Gitu ya. Lagi duduk, kelihatan yang baru, mereka akan langsung mengalihkan pandangannya. Jadi easy to distract gitu ya. Jadi mudah banget untuk mengalihkan pandangannya ke hal-hal baru atau novelty. Karena mereka masa-masanya belajar, ini apa, itu apa gitu ya. Jadi mereka di situ akan banyak sekali tertarik dengan hal-hal baru. Tapi nanti memasuki tahun kedua akan ada peningkatan di kemampuan atensinya, yaitu sustain attention gitu ya, atensi berkelanjutan, di mana anak sudah mulai bisa mempertahankan atensi dalam satu tugas tertentu dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu ya. Jadi misalnya kita minta untuk membaca buku atau mencoret-coret sesuatu, mereka udah mulai bisa fokus dengan apa yang mereka lakukan saat itu mulai awal sampai akhir. Jadi sustain attention ini akan sangat membantu nanti proses mereka masuk ke prasekolah, ke sekolah gitu ya. Jadi itu akan berkembang nanti seiring bertambahnya usia. Lalu kita bahas mengenai perkembangan bahasa. Teman-teman bisa lihat juga ya video kita di sini ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di awal-awal tadi tulisannya dia apa, teman-teman melakukan yang namanya cooing ya. Jadi bayi itu di usia lahir sampai 2 bulanan, mereka bisa mengeluarkan suara-suara, tapi masih terbatas gitu ya. Jadi masih suara-suara vokal yang belum ada gitu tadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video juga, itu mereka sudah mulai membentuk itu gitu ya. Lalu di usia 4 bulan, mereka udah bisa teman-teman ajak berinteraksi kayak permainan-permainan sederhana cilukba gitu ya, terus juga bermain tepuk tangan gitu. Nah, lalu nanti di usia 6 bulan gitu ya, mereka sudah mulai babbling tadi ya. Kalau babbling itu dia sudah menggabungkan si vokal tadi dengan konsonan, jadi dada, mama, ma gitu ya. Nanti mungkin seminggu ini dia lagi hobinya mama, nanti minggu depan dia ganti lagi dada gitu ya. Jadi di situ anak mulai mengeksplorasi bunyi-bunyian yang bisa mereka hasilkan gitu ya. Nanti di usia 8 sampai 12 bulan mereka sudah semakin bunyi-bunyi yang mereka hasilkan itu sudah semakin mirip kata gitu ya. Dan di situ salah satu hal yang penting juga yang bisa mereka lakukan adalah pointing teman-teman, atau menunjuk. Nah, si pointing ini kayaknya kan sederhana ya, nunjuk-nunjuk aja, tapi maknanya dan kepentingannya itu sangat besar gitu ya. Bagaimana ini menunjukkan kapasitas anak untuk goal directed-nya gitu ya, bagaimana dia mencapai tujuan, dan banyak gangguan-gangguan perkembangan juga gitu yang bisa dideteksi. Kalau umur 12 bulan belum bisa pointing, itu berarti ada yang perlu ditelusuri nanti lebih lanjut seperti itu gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa dipahami perkembangan kognitif dan psikososialnya? Oke, tadi bahwa di psikososial itu kalau misalnya dia usianya 9 bulan berarti tahapannya apa? Trust dan mistrust ya. Berarti yang dibutuhkan adalah rasa aman dan percaya tadi ya. Jadi orang tua itu harus responsif. Nah, mungkin yang perlu dicatat juga, orang tua itu bukan hanya ibu, tapi melibatkan ayah, orang-orang yang ada di sekitarnya ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait materi, supaya teman-teman lebih paham lagi dan melihat perkembangan ini dalam konteks yang nyata gitu ya, kita akan membahasnya dalam bentuk kasus ya. Jadi minggu lalu kita sudah membagi kelompok, masih ingat ya teman-teman kelompoknya? Silakan teman-teman duduk per kelompok. Nanti saya akan bagikan kasus untuk pertemuan hari ini. Teman-teman diskusikan dan nanti akan kita presentasikan. Bisa dipahami? Silakan teman-teman duduk per kelompok. Oke, ini sudah di kelompok masing-masing? Sudah ya. Ini saya bagikan, nanti teman-teman bisa, sudah saya bagikan juga di WAG, tapi ini untuk mempermudah teman-teman, saya berikan print out-nya juga. Silahkan didiskusikan ya. Yang akan kalian diskusikan adalah di sini
bagaimana nanti teman-teman menyampaikan kepada kedua orang tua Ali yang ada di kasus itu terkait apa sih dampak-dampak dari gender saudara kandung dan bilingual, keluarga bilingual terhadap kemampuan bicara Ali tadi ya. Oke, silakan. Baik teman-teman, sudah selesai diskusinya? Sudah ya. Kelompok mana yang mau bersedia mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4. Jadi apa yang akan disampaikan kepada orang tua Ali tentang dampak gender kehadiran saudara kandung dan paparan lingkungan bilingual terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Jadi berdasarkan diskusi kelompok, yang pertama yaitu terkait pengaruh gender. Nah, menurut penelitian oleh Kurniasari dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2021, itu jumlah anak dengan speech delay lebih banyak terjadi pada anak laki-laki, yaitu sebesar 73,4% dibandingkan anak perempuan sebesar 26,6%. Dan hal ini disebabkan oleh proses lateralisasi otak yang terjadi lebih lambat pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sehingga maturasi otak yang berhubungan dengan kemampuan bahasa juga terjadi lebih lambat. Oleh karena itu, perkembangan bahasa pada anak laki-laki lebih lambat jika dibandingkan dengan anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah terkait pengaruh saudara kandung. Nah, adik kandung memang bisa lebih rentan mengalami keterlambatan bicara karena ada berbagai pengaruh lingkungan dalam keluarganya. Namun penting untuk disampaikan bahwa penelitian menunjukkan urutan kelahiran tidak secara langsung menentukan perkembangan bahasa anak. Saudara kandung baik anak pertama, tengah maupun anak bungsu memiliki kemungkinan yang sama besar untuk mencapai tonggak perkembangan bahasa sesuai kecepatannya masing-masing. Jadi meskipun Ali adalah anak bungsu, itu bukan berarti pasti mengalami keterlambatan bicara karena urutan kelahirannya. Aplaus dulu ya untuk kelompok 4 ya, teman-teman ya. Tapi ada beberapa catatan ya teman-teman ya. Jadi tadi kalau dari kelompok 4 kesimpulannya, kan kalau ditanya nih sama orang tuanya banyak sekali orang-orang di sekitar rumahnya mengatakan tenang aja ini karena dia laki-laki pasti bicaranya jauh lebih lambat. Nah jadi kalau dari kesimpulan tadi, memang sebenarnya ada keterlambatan, tapi teman-teman itu juga sama kayak yang fisik tadi, kalau teman-teman ingat harusnya tidak begitu signifikan gitu ya. Jadi di situ bukan berarti kita memaklumi atau menormalkan kalau karena dia laki-laki pasti terlambat bicara gitu ya teman-teman, tidak seperti itu. Bahwa laki-laki dan perempuan dua-duanya punya potensi gitu ya untuk keterlambatan bicara. Jadi perbedaannya mungkin nggak sampai yang membuat mereka jadi speech delay gitu, walaupun memang resiko mereka dibanding perempuan ada gitu ya, tapi bukan berarti pasti laki-laki yang mengalami speech delay gitu atau perempuan nggak akan speech delay, tidak seperti itu. Jadi itu juga perlu diyakinkan nih ke orang tuanya bahwa mereka harus melihat hal-hal lain gitu ya, jangan tenang aja karena anaknya laki-laki emang wajar speech delay, itu jangan seperti itu gitu ya. Nanti teman-teman bisa berikan edukasi juga bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksinya gitu ya, dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka gitu ya bisa meningkatkan kemampuan berbahasa. Bagaimana teman-teman? Sudah sampai mana? Sudah sampai psikososialnya dibuat, identifikasinya sudah ya? Nanti mungkin saya bisa lihat beberapa dulu di depan biar saya bisa berikan feedback juga. Oke. 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 Dari beberapa yang teman-teman buat, saya lihat itu masih ada beberapa bagian-bagian checklist yang indikator perilakunya belum begitu jelas. Misalnya tadi gitu ya, berkaitan dengan kreativitas. Nah, kalau teman-teman hanya menulis anaknya bertambah kreatif gitu ya, itu kan nanti apa indikator perilakunya. Jadi jelas ya apakah mereka sudah mulai bisa membuat coretan atau gambar gitu ya dalam bentuk yang simbolik, atau misalnya sudah bisa bermain peran gitu. Jadi ditambahkan memang indikator-indikator perilaku yang bisa diobservasi. Yang lain bagaimana? Masih ada yang seperti itu membuatnya? Ya, kalau ada silakan disesuaikan masukannya ya. Nanti teman-teman kumpulkan di akhir, nanti feedback yang lebih rinci akan saya berikan di minggu depan sebelum perkuliahan. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait latihan mandirinya? Sudah semua? Sudah ya. Oke. Lebih kurang seperti itu pertemuan kita hari ini teman-teman ya. Hari ini kita udah bahas tuh segala macam tentang si anak-anak yang berusia 2 tahun per
pertama gitu. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ngecek juga pemahaman teman-teman. Ada yang bisa menyimpulkan tidak terkait perkuliahan kita hari ini? Siapa kira-kira yang bisa? Oh, oke. Silakan, Rozan. Oke, baik Bu, setelah penjelasan dari Bu tadi dan juga saya jawab dari teman-teman juga, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pada 2 tahun awal kehidupan bayi dan balita itu dia mengalami perkembangan fisik, kognitif dan sosial yang cukup besar. Baik kalau secara fisik itu dari tinggi badan dan juga berat badan, mereka tumbuh besar, mengembangkan keterampilan motorik mulai dari berdiri hingga berjalan dan menyempurnakan keterampilan motorik halus seperti menggenggam dan lainnya. Kemudian secara kognitif itu mereka beralih dari refleks dasar yang dari fase bayi kepada pemikiran yang lebih simbolis seperti mengembangkan kemampuan permanensi objek, kemampuan bahasa dan juga kemampuan pemecahan masalah. Kemudian secara psikososial itu mereka membentuk ikatan dengan orang sekitar, dengan orang tua juga untuk belajar mengekspresikan emosi dan mulai berinteraksi dengan orang lain, termasuk bermain dengan teman lainnya. Dan oleh karena itu peran dari orang tua dan orang di sekitar cukup penting untuk menjadi tempat yang aman bagi tubuh bayi tersebut. Oke, terima kasih ya Rozan ya atas kesimpulannya. Saya harap teman-teman juga dapat memahami ya materi kita hari ini mulai dari awal sampai akhir. Tentunya perlu kita perdalam lagi nanti dengan membaca-baca reading list yang sudah kita berikan ya, bagaimana dari buku dan juga jurnal-jurnal terkait ya. Oke, sebelum kita tutup tentu kita akan mengadakan evaluasi harian seperti biasa teman-teman. Silakan dikeluarkan kertas 1 lembar ya. Nah. Baik, silahkan dijelaskan teman-teman bagaimana kira-kira peran orang tua gitu ya dalam membantu anak-anaknya mengembangkan perkembangan bahasa dan psikososial. Apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua ya untuk mengembangkan perkembangan bahasa dan psikososial. Silahkan dijelaskan, kalau mau dilengkapi skema juga boleh ya. Jadi teman-teman bebas menyusun jawabannya seperti apa. Nanti silahkan dikumpulkan ke depan, dibantu nanti teman-temannya dari belakang untuk mengumpulkan ke depan. Ya teman-teman, kita ucapkan sama-sama alhamdulillah ya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat juga buat diri teman-teman dan orang-orang di sekitar kita ya. Jadi kalau kita manfaatkan nantinya, untuk minggu depan teman-teman jangan lupa seperti biasa dicek, saya akan men-share materinya beberapa hari sebelum perkuliahan, teman-teman bisa cek dan dibaca dulu, di-highlight bagian-bagian yang tidak dipahami untuk kita diskusikan. Minggu depan kita akan membahas mengenai masa-masa early childhood ya, nanti bagaimana masa-masa prasekolah, apa saja yang perlu disiapkan ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk keaktifannya hari ini gitu ya. Sampai berjumpa minggu depan, insya Allah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video pengajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan di program studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengajukan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.